bagaimana solusi? Kan ada saya kejutan. Ya, bagaimana solusi? Tapi kita belum tahu posisi, Pak. Belum tahu posisi mutasinya gitu. Kita nggak ngerti. Jadi yang kita kasih tahu obatnya salah. Jadi ya udah Mas, kita BPJS kita perjuangkan seperti itu kan. Sedangkan pelurunya lebih besar dari itu sebetulnya gitu kan. Maupun itu pakai cash, maupun itu BPJS, semua pakai prosedur. Agus harus nunggu lagi nih, kena TB lagi katanya. Ya Allah, Mbak Novi, inilah yang aku sedihkan. Bersurat kita kemana-mana, kita kagak bisa tidur Pak, mikirin Mas Agus. Ini gimana harus dapat keadilan? Yang pertama keadilan, yang kedua kesembuhannya gitu. Walaupun saya bukan saudara, Pak bukan siapa-siapa gitu. Saya sampai mohon-mohon gitu loh Pak sama orang, gimana caranya gitu Pak. Dasar tidak tahu malu. Sudah dibantu, dicarikan keadilan, dicari untuk kesembuhannya. Mas Agus beserta keluarga malah merasa ketakutan dengan Pak Novi bahwa uangnya tadi takut diambil, sehingga banyak hal yang ditutup-tutupi tidak transparan. Padahal Pak Novi itu mencari solusi, mencari cara bagaimana caranya Mas Agus beserta keluarga bisa membantu untuk kesembuhan Mas Agus setelah mendapat donasi yang sekian banyak, bukan sedikit itu. Tapi Mas Agus justru salah atau menyalahgunakan uang donasi tersebut, di mana seharusnya prioritasnya kepada kesembuhannya Mas Agus. Bukan berarti uang itu tidak boleh digunakan Mas Agus, tapi kan prioritas utama di sini adalah untuk kesembuhan Mas Agus. Wajar saja Mbak Novi kecewa, karena di sini Mbak Novi itu membantu ingin Mas Agus itu sembuh, dan orang-orang yang memberikan donatur dengan baik dan sukarela hati itu mendoakan Mas Agus agar Mas Agus itu cepat sehat, cepat sembuh, dan bisa operasinya berjalan dengan lancar dan bisa melihat kembali seperti semula. Tapi apa? Justru Mas Agus akan mendapatkan rezeki nomplok, lalu membagi-bagikan uang itu seakan-akan uang itu adalah uang warisan. Berbagi harta warisan kepada keluarga itu kan hal yang salah. Pemberi donasi akan merasa kecewa dan Mbak Novi sendiri merasa terhianati. Wajar saja Mbak Novi dan tidak bisa tidur, merasa sedih dengan peristiwa hal ini. Nah, langsung aja berikut ke videonya. Agus emang salah gitu ya. Memang di waktu itu Agus juga kepikiran, nggak ada juga ke sana gitu, nggak ada juga kayak mikirin itu tunai. Aku tuh mikirin kok bisa kayak yaudah BPJS kok arahnya ke situ gitu. Karena di posisi itu pertama Agus memang lagi ngedrop banget. Terus posisi Agus juga rasa ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya Agus nggak berani ketemu juga, cuman Agus paksain itu. Karena Agus bener-bener gimana gitu. Karena Agus ini nggak ada yang mempermasalahkan Mas Agus. Mas Agus ini Mas Agus seolah-olah ini Mas Agus. Sebentar dulu Mas Agus. Posisi Teh Novi di sini itu memperjuangkan kepentingan Mas Agus, ya. Kalau Mas Agus responnya seperti itu, demi Mbak Novi, iya. Gitu. Kalau Mas Agus responnya seperti itu, seolah-olah Mbak Novi lagi jahatin Mas Agus, gitu. Ya. Janganlah seperti itu Mas Agus. Iya, kalau memang Mas Agus nih, maaf ngomong ya Pak ya, maaf ngomong. Ini mumpung ada Bapak sebagai ayahnya, ada istrinya, ada keluarga istrinya. Agus ini dengan keadaan penyakitnya yang seperti itu, ini dia butuh pengampu Pak. Dia nggak bisa bertindak hukum sendiri, gitu kan. Nah mumpung ada Bapak di sini, gitu kan, itu yang kita mau coba sampaikan, gitu kan, bahwa dengan kondisi Mas Agus seperti ini kita bukan curiga juga sama Wawa, sama istrinya dan lain-lain, bukan gitu. Tapi ini double check, ya, double check supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa, ya katakanlah kalau memang mau ada pemakaian pribadi pun toh disampaikan kan, gitu, ya, gitu. Nanti insya Allah Pak, kedepannya semua pemakaian kami lingkungan. Ya. Intinya kau bersama keluarga itu transparan menggunakan uang donasi tersebut agar apa? Agar bisa diawasi, biar bisa tahu kemana uangnya itu lari. Karena ini kan uang titipan, bahwa tujuan orang memberikan donasi adalah untuk kesembuhan, mendoakan agar Mas Agus cepat sembuh. Nah, gitu.
bukan uang tadi itu titip sana, bagi-bagikan sana, atau bayar ini bayar itu. Mas Agus harus tahu itu, dan keluarga juga harus tahu masalah itu. Oh, udah mau step over Mas. Udah step over, kita ke JEC, nanti dibilang nominalnya berapa, langsung bayar di rumah sakit. JC dulu aja ya. JEC dulu aja ya. Jadi masalah di Cipto gimana kita gitu? Nggak apa-apa Pak, nanti kita kalau beresin Cipto aja. itu kan operasi ininya Pak, operasi apa namanya kalau lapangnya. Iya. JEC itu memang untuk spesialis mata Pak, Iya, iya. gitu. Jadi fokusnya mau yang mana dulu nih? Mau kelopak Mata lah, mata lah, Bu. Harusnya kan mata dong, ya kan? Kelopak kata dokternya, baru nanti ke mata. Itu kalau langsung ke mata nggak bisa, karena walaupun ini Nanti kan biar mata dokter saya JEC yang benar, coba. benar. Nanti biar dokter JEC ya. Yang selamat ikutin Yang yang penting arahan Mbak Novi Ayo, gitu aja. benar-benar biar ngerti. Ciptonya nanti Udah. aja dulu yang Cipto, diarahan. Cipto tuh tetap terima Mas Agus kok, tenang aja. Iya. Oke, Iya. siap. Ayo. Ikutin arahan Mbak Novi aja dah dulu gitu Iya, ya. benar. Karena- Apa? Karena Cipto itu memang harus menerima gitu, dia nggak bisa menolak gitu. Iya. Tapi kita punya opsi lain Iya, iya. gitu ya. Iya. Kita nggak hanya terpaku sama mereka. Betul. Siap. Mbak Mana Novi tahu kan ada juga- jalannya di situ nanti di JC kan yang harus harapan dari Cuman kesalahan kami kan nggak pandai di jalan Tapi itu. juga kan Itu harus- aja Iya, Pak. iya. Nah, komunikasi aja Pak. Kurang komunikasi. Kurang komunikasi dan Iya. terbuka Pak gitu Pak. Itu yang paling poin penting tadi Pak. Karena kalaupun komunikasi tanpa terbuka Pak, kita responnya juga bingung. Iya, iya. Maaf ya Pak ya, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa. Sekali lagi aku Iya. minta maaf. Itu pelajaran, semua Iya, pelajaran. kita juga sama-sama Saya pun belajar. yang tua pun perlu belajar. Nggak tahu gimana nggak belajar. Betul, betul. Ini pun juga pelajaran bagi Yayasan Tenovi ya Teh. Iya. Bahwa ini pertama kali Pak Yayasan open donasi langsung ke rekening pribadi. Iya. Itu pun Enggak, kadang sering juga kalau Udah misalnya aku nggak sekiranya percaya kayak ini namanya. jauh. Oh, iya, iya, iya. Atau aku merasa ini perlu langsung, aku nggak apa-apa. Iya. Ini saya merasa bersyukur luar biasa memang. Saya betul terkejut. Satu minggu tuh miliaran ya, kenapa nggak terkejut saya? iya. Semenjak ibu ini datang malam tuh sedikit, malam besok banyak, malam besok terus. Jadi sampai datang tuh karena nggak sempat. Saya kan nggak tahu macam mana, rupanya begitu ya kan, baru tahu saya sekarang. Mbak Novi, Elmi mau minta maaf secara pribadi. Silakan Elmi. Jadi Pak Lupi, anak saya itu Iya. maklum orang masih muda, belum pandai, barangkali pergaulan pun kurang. Jadi kalau menurut Bapak, tolonglah dimaafkan. Biar saya sebagai orang tua Pasti, dan nggak anak mungkin, saya nggak Pasti kita maafin, tapi kan yang kemarin saya kaget itu kan Iya, saya bener ya Bu, saya nggak Iya. disalamin loh Bu gitu. Iya, Kalau saya betul. ngomong nggak Itu ngambil lah. itu kesalahan sesuai. fatalnya Itulah. Elmi gitu. Kan saya di sini kan mau bantu, Iya, itu betul. maaf banget mungkin saya bukan mau nyusahin atau mau Iya, ngapain. betul. Kan Nggak mungkin lah. seharusnya walaupun tidak bisa ramah-tamah, salaman, Setidaknya. salaman doang kan nggak susah Iya. gitu ya. Tapi ini salaman pun enggak gitu. Saya akuin kalau keluarga yang lain welcome banget sama saya, salaman semuanya, terus saya sampai dibawain makanan oleh-oleh yang masih ya, saya akuin kebaikannya nggak akan saya lupain, tapi yang saya jadi pertanyaan kenapa seperti itu sama saya, gitu saya Mungkin kenapa kan itu lah jadi seperti saya bilang. bingung. Elmi, Akalnya tuh silakan Elmi. Konopi nggak sama dengan kita. Elmi. Mak, saya maklum anak kan. Cuman ke depannya dibaca aja ada itu namanya anak. Mereka pada respect. Sementara keluarga Agus itu merasa ketakutan, makanya seperti Ini itu. kan saya kan kerja barengan. Kadang saya tawarin kerja di depan, enggak katanya kan enak saya jadi kasir, ada pengalaman nanti abang ajarin, enggak, dia lebih baik menyendiri di belakang sana. Makanya saya heran, itu pun kalau misalnya di Mantap. tempat saya Ayahnya sangat bijak kalau sekali, sama, luar sama biasa. ini juga Berbeda kalau kayak orang tua, apa ya kalau gitu, bicara itu berbeda. kayak memang dia orang introvert itu nggak berani lihat orang banyak gitu Mbak Novi. Semenjak kejadian ini aku lihat banyak perubahan dia gitu, Saya, berani bertindak. jangan buat kenal orang orang saya. biasa. Kalau soal kepribadian itu kan kita paham ya Mas Agus beda-beda, tapi kalau soal sopan santun biasanya sama Mas. Iya, betul. Ya kan? Iya, Kita mungkin boleh itu lah. kesalahan dari istri Iya. Agus juga. Jadi istilahnya Mbak silakan Mbak gitu kan, mau apa yang mau disampaikan ke Tenovi silakan. Mungkin yang Mbak Novi sebelumnya bukan maksud aku kemarin itu nggak mau salaman atau nggak mau nyebut Tenovi. Ya gimana ya, waktu itu juga aku nggak ada pikiran yang Ayo ngomong. Blame semua. Tadinya awalnya juga aku udah berniat nih, oh ya Tenovi nanti kesini kan dikabarin sama Ula, nanti aku mau terima kasih kayak gitu kan, emang udah ada niat gitu. Tapi pas waktu itu kan
sebelumnya ini depresi banget ya, terus aku nggak tahu lah kemana alasan dasar kaunya gitu. Cuma terus orang datang gimana ada takut juga sama akunya gitu, namanya kan juga maksudnya maaf ya, kalau ya emang kalau misalnya aku harus wawancara gitu kan, kalau ada yang ngasih tahu berarti bukan si Agus yang depresi tapi kau yang depresi. Cuma waktu itu pikiranku udah ada Abah, ada Wawa, mungkin aku nggak ikut dulu nggak apa-apa kali kayak gitu kan, aku nggak ada niat apa-apa, maksudnya yang seperti Teh Novi bilang gitulah ya. Terus di belakang tuh karena aku ketawa-ketawa karena Teh Novi atau apa, emang sempat nggak ada obrolan sama Ulan sama ini, nggak tahu soal apa, mungkin Teh Novi lihat aku ketawa atau senyum aku nggak ada lihat gitu loh Teh Novi. Terus waktu kan dipanggil kan udah selesai itu diajak foto kan ya aku ikut foto, cuma aku juga waktu itu nggak ada kepikiran mau salaman pun aku nggak ada, maksudnya ya emang kemarin aku pas itu emang tadi aku udah salam apa belum sih ya gitu, aku juga nggak ingat gitu ya, nggak tahu aja Mbak Novi ya, mungkin aku salah di sini, aku minta maaf sebesar-besarnya ke Teh Novi, benar-benar minta maaf, tapi benar-benar aku nggak ada maksud untuk karena ketakutan, rasa respect tidak ada, orang tuh udah datang ke rumah dengan baik-baik, harus bersyukur. Aku terima kasih sama Teh Novi, sama semua yang udah donasi, benar-benar udah membantu Bang Agus. Aku terima kasih banget, pokoknya sebanyak-banyak terima kasih, nggak bisa membalas semuanya, semoga Allah yang membalasnya. Cuma di sini benar-benar aku nggak tahu harus gimana ya. Aku mungkin suami aku bingung, itu uang masuk banyak, sekian banyaknya, aku pun sebagai aku juga misal sama diri aku juga sendiri, aku nggak bisa berbuat apa-apa, mau ngelakuin tindakan apapun aku nggak bisa maju sendiri. Dari kemarin aku juga tanya pendapat dari Wawa, dari Abah, dari semuanya ini harus gimana gitu, dan semua itu aku ngikutin aja arahan mereka, itu aku nggak benar-benar nggak bisa ngelakuin apa yang harus aku lakuin, itu aku benar-benar gak ada kepikiran ke sana gitu. Mungkin aku emang bersekolah, disekolahin, punya pendidikan, tapi di saat ini Nah itulah kesalahan istri Agus. Kenapa kalau memang dia tidak mengerti, tidak tahu, kenapa harus bilang kepada Wawa, kepada kakaknya, atau kepada yang lain yang di situ. Awal mula datangnya donasi itu tadi kan idenya daripada Mbak Novi. Cobalah ngomong ke Mbak Novi, ngomong ke Densu, di situ kan pasti ada. Tapi di sini kan ketakutan. Di sini ketakutan istrinya Mas Agus bahwa Mbak Novi takut ngambil uangnya itu tadi, makanya ditutup-tutupin. Jadi internal keluarga aja yang tahu. Di sini tidak ada keterbukaan. Sementara keinginannya Teh Novi di sini ada keterbukaan. Uang boleh saja dipakai untuk apa, yang penting terbuka. Maka itu memang perlu. Tapi prioritas utama di situ kan adalah untuk kesembuhan daripada Mas Agus. Orang berdonasi mendoakan Mas Agus biar cepat sembuh. Jadi jangan sampai disalahgunakan uang sebanyak itu. Ini aku benar-benar nggak ngeblank pikiranku harus bagaimana, itu aku benar-benar nggak tahu Teh Novi. Mohon maklumin aja, aku mohon sekali lagi minta maaf kalau udah menyinggung perasaan Teh Novi, udah merasa diabaikan, nggak dihormati atau seperti apa gitu. Aku benar-benar nggak ada maksud apa-apa Teh Novi. Aku benar-benar minta maaf Teh Novi. Maafin aku Teh Novi. Aku sih satu lagi ya Mbak, kayak kemarin pada saat lagi teleponan pagi-pagi itu yang kita tanda tangan mutasi rekening ya Mas. Ini aku sekedar cerita aja, kan di handphone Mbak Ulan ya, betul ya, emang bener. Awalnya kan aku mikir Mbak, ini kan nomor pribadiku gitu, jangan disebar-sebarin ya gitu kan. Aku pernah soalnya agak-agak trauma ya punya nomor sebar-sebarin, terus akhirnya setiap malam kita diiniin, sedangkan aku juga punya asisten ya Mas. Jadi kadang harus difilter dulu gitu, harus apa yang aku sampaikan ke aku atau yang enggak, itu SOP-nya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau minta nomorku ya nggak apa-apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat telepon aku minta tanda tangan kan selama ini komunikasi sama Mbak Ulan. Nah terus sempat aku nanya sama mbaknya, Mbak maaf kenapa pada saat kemarin saya datang nggak info soal donasi ya, terus mbaknya masih kedua jawabnya ngegas. Aku nggak tahu kondisi Mbak lagi nggak mood atau apa, emangnya Mbak nanya sama saya? Enggak, saya nggak bilang itu.
kan waktu Teh Novi kesini emang kan nggak tanya sama saya, ya saya tidak tahu gitu, saya tidak tahu kan, terus Mbak Novi terus nanya, jadinya kan lama-lama saya bilang saya tidak tahu Teh gitu, mungkin kelihatan ngegas tapi emang Ya, nadanya emang kayak iya. gitu akunya. Aku klarifikasi aja Mbak gitu. Aku kan di sini by phone, mumpung di telepon, aku tanya apa alasannya gitu kan. Terus Mbak ya tidak sesuai dengan harapanku jawaban Mbak gitu, tapi nggak masalah. Mungkin introspeksi juga untuk Mbak bahwa nggak semua orang. Iya, disitulah seharusnya kan yang namanya tamu disambut dengan ramah, apalagi Teh Novi yang telah berusaha untuk mencari keadilan serta kesembuhannya Mas Agus. Masa kamu sebagai istri, ya harusnya gimana lah dari seorang tamu, orang yang pernah membantu, orang yang berusaha membantu keluarga kamu, suami kamu, tapi kamunya malah seperti itu, karena kamu merasa ada ketakutan yang luar biasa daripada Mbak Novi. Oke guys, mungkin cuma itu video yang bisa aku sampaikan. Pesan dari aku, apabila suatu saat mungkin daripada teman-teman yang mendapat donasi dari luar sana, mudah-mudahan bisa menggunakan uang donasi itu sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan tujuan awal untuk apa donasi itu diberikan orang-orang baik di Indonesia. Aku pun sangat luar biasa dengan orang-orang Indonesia ini, karena kalau untuk masalah membantu orang, masalah donasi, sangat gemar, menjadi luar biasa kalau untuk Indonesia, tidak ada lawan. Oke, untuk itu maka suatu saat andai kata teman-teman dapat donasi, maka gunakanlah sebaik mungkin, sehemat mungkin, agar mereka memberikan donasi itu merasa menjadi amal baik mereka dan bermanfaat. Oke, terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.